mending lapor damkar. Yang bener, ayo kita lihat. Ini Bang Umam kalau di sosmed ini rame banget. Soalnya tadi dia ngonten juga gitu ya. Jadi dia bawa bapak. Itu nggak ada yang, dia tuh setengah stroke. Dia nyuruh anaknya buat benerin asbes. Cuman nggak ada yang benerin. Akhirnya dia nekat buat naik ke atas. Dan nggak ada yang tahu keluarganya. Dia naik ke atas, keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dari jam 6 pagi. Saat ketahuan pas jam 8 pagi ketika istrinya mau jemur rengginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Ada hashtag yang namanya mending lapor damkar ya. Karena di antara beberapa servis ke masyarakat yang paling cepat responnya itu katanya damkar. Karena kalau susah apa-apa lapor damkar datang dia gitu. Sampai hal-hal yang mestinya bukan kebakaran datang juga dia. Nah, kita akan langsung undang calon menteri perdamkaran. Langsung aja Bapak Insinyur Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Oh, dia bukan damkar, dia bagian terima. Ada kebakaran di mana, Bu? Iya, udah kayak call taker ini saya. Damkar di sini ya, halo. Ini Bang Umam, ini kalau di sosmed ini rame banget. Soalnya tadi dia ngonten juga gitu ya. Iya, betul, Bang. Sejak berapa lama ngonten? Saya ngonten itu dari udah lama sih, cuma naiknya tuh pas April tahun kemarin. April tahun kemarin. Berarti mulai orang tertarik sama damkar udah setahunan nih, bentar lagi nih. Iya, udah hampir setahun. Nah, gitu. Benar. Itu udah tahun berapa jadi damkar? Dari tahun 2017. Oktober 2017 saya jadi damkar. Oktober 2017. Iya. Lama juga ya? Berarti sekarang hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun ya. Mm-mm. Alasannya apa dulu milihnya damkar? Pasti bakalan beda-beda di podcast tapi nggak apa-apa. Yang bener yang mana? Jadi sebenarnya dulu itu orang tua nawarin saya. Dulu kan zamannya masih honor damkar Kabupaten Bogor itu baru misah dari BPBD, Pak. Ya. Jadi masih gabung tuh awalnya, terus misah, butuh tenaga kerja banyak, akhirnya ada lowongan, saya ngelamar lah ke damkar Kabupaten Bogor. Saya tuh jadinya dulu awalnya stand up komedi. Stand up dulu saya. Stand up dulu. Saya stand up. Bukan dulu. damkar lu baru stand up, lu Bukan. stand up dulu. Stand up dulu. Stand up saya mikir bikin materi susah apa segala macam. Oh, mungkin jadi damkar punya premis nih gitu. Orang ya. Iya. Orang ada masuk pekerjaan gitu kan, aku pengen mengabdi apa segala macam. Damkar aku pengen main masyarakat gitu. Dia masuk damkar kan yang punya premis. Jadi unik nih gitu. Awalnya langsung keterima apa enggak? Alhamdulillah langsung keterima waktu itu. Enggak, kenapa lu pilihnya damkar di antara premis lain gitu? Karena memang menurut saya kayaknya damkar heroik nih gitu kan. Ya kan, pasti dibalik apa namanya tugas-tugas nanti bakal banyak cerita apa segala macem gitu kan. Dan ternyata setelah masuk kebanyakan sekarang malah. Tapi lu nggak takut? Itu kan misalnya gini, di antara pekerjaan yang lain yang lu bisa jadiin bentuk premis, damkar kan ada hubungannya sama nyawa. Wah enggak, justru seru Pak sebenarnya. Emang lu udah obral tuh nyawa? Bukan diobral, emang kayak gimana ya maksud saya? Karena saya pernah dapat dari guru saya bilang katanya orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Yang paling ngerasa hati saya seneng adalah setiap abis nolongin orang, itu saya langsung ngerasa kayak anjir keren banget gua gitu. Pertama kali apa yang lu tanganin? Pertama kali yang saya tanganin itu ini sih salah laporan. Iya bener, pertama kali itu saya inget banget. Pertama kali abis beres diklat, beres segala macem. Jadi waktu itu ada laporan katanya kebakaran, asap doang gede banyak gitu. Begitu sampai di lokasi ternyata bukan kebakaran, emang orang lagi bakar sampah. Nah, kok bisa dilaporin? Kita udah, jadi dia nelpon. Jadi kan dulu tuh masih regulasinya masih belum jelas Om. Intinya ada laporan kita berangkat dulu tuh. Jadi asapnya tuh udah kumpul banget. Ternyata memang ada orang warga lagi ngumpul sampah se-RT gitu kan, dikumpulin jadi satu, terus dibakar gitu. Nah asapnya gede, yang lapornya warganya di RW sebelah karena asapnya udah kebangetan gede. Oh, disangka ada kebakaran. Sangka ada kebakaran, taunya orang lagi bakar sampah gitu. Oh, tapi kan berarti lega ternyata bukan apa-apa kan. Iya, gitu. bukan apa-apa. Kita udah berangkat 2 mobil itu. 2 mobil jalan. Ya Allah, ya Rabb. Itu kalau kayak begitu itu berarti kan ada kos keluar tuh. Oh, itu memang ditanggung negara ya? Ya itu mau udah tanggung negara ya. Kalau gua nonton film Blangwir, pemadam kebakaran, itu kalau ada kebakaran tuh kan bunyi gitu kan di markas itu bener ya? Iya. Terus ada orang lari gitu turun pakai gitu. Oh ya itu benar. Itu beneran ada? Bener ada. Dan SOP kita kan begitu.
SOP kayaknya SOP gedung damkar emang begitu dah. Oh gitu. Kecuali di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu udah bikin kayak waterboom Om. Oh gimana? Yang perosotan muter gitu. Nah kalau di Jepang tuh udah kayak gitu. Ada tukang dorongnya juga. Oh gitu. Karena itu kan membuat efisiensi turun. Kita kan kalau turun kan harus cepat. Kalau tangga itu kan resikonya buru-buru jatuh segala macam. Kalau pakai tangga, pakai tiang itu kan tinggal serot gitu doang. SOP-nya emang berapa detik untuk dari denger itu sampai keluar? Oh nih SOP-nya itu adalah ketika telepon ditutup sampai mobil jalan itu 2 menit. Ih. Tapi bukan yang kayak Ntar lu Bu nih, jangan ditutup dulu ya, kita belum siap. Enggak gitu. Tapi intinya pas laporan udah selesai, telepon ditutup, kita jalan itu 2 menit. 2 menit. Dan dari mobil jalan sampai ke lokasi itu 15 menit harus sampai. Akan tergantung lokasi bukan? Kalau lokasinya jauh? Nah, itu dia fungsinya adalah sektor-sektor banyak di setiap kelurahan. Banyak. Gitu. Ya. Macet gitu? Apa daerah padat? Ngaruh nggak? Itu ngaruh juga, tapi intinya SOP kita adalah 15 menit. Makanya kadang-kadang ada yang suka forbidden gitu segala macam. Nah, kalau misal lagi ada kejadian gitu lagi tidur tuh harus bangun semua. Gue ya bangun lah. Terus gak bisa madamin lewat mimpi kita. Dan kebanyakan pemadam laki ya? Laki ya. Tapi ada sih sekarang beberapa anggota yang cewek. Oke, sekarang pertanyaan gua yang paling lu pernah rasain paling berbahaya pas kapan? Oh, pas berbahaya waktu saya evakuasi bawa bapak tuh. Ini bukan kebakaran? Bukan, ini adalah penyelamatan. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu ada telepon bulan puasa tahun berapa saya lupa. Jadi dia bawa bapak. Itu nggak ada yang, dia tuh setengah stroke. Udah gitu nggak ada yang tahu. Dia nyuruh anaknya buat benerin asbes. Cuman nggak ada yang benerin. Akhirnya dia nekat buat naik ke atas. Dan nggak ada yang tahu keluarganya. Dia naik ke atas, keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dari jam 6 pagi. Saat ketahuan pas jam 8 pagi ketika istrinya mau jemur rengginang. Cuma gue kan ngetahuin orang ya. Tapi bisa unik juga. Jadi naik ke atap, keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi nggak curiga. Nggak curiga. Sangkanya lagi jalan doang. Iya, sangkanya lagi kemana kali aktivitas gitu kan. Ternyata pas istrinya jemur rengginang, lah ada laki saya ini di asbes. Di atas asbes lagi tiduran. Karena udah nggak bisa gerak, Pak. Iya, kasihan tuh kan. Akhirnya dia panik tuh, dia mau tolongin nggak bisa, takut asbesnya ambrol. Akhirnya anaknya mikir, cuaca makin panas, gimana caranya bapaknya tetap di atas dan adem. Akhirnya diapain Pak? Disiram pakai air anaknya dari bawah. Dia belum kepikiran buat manggil damkar tuh. Terus pikiran lagi, akhirnya dipakein kasur Palembang. Di kasur Palembang, ditaruh di atas kasur Palembang, bapaknya ditidurin dulu. Nah, terus manggil damkar tuh baru kepikiran. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 baru kepikiran manggil damkar. Astagfirullahaladzim. Itu bapak dari jam 6? Iya, hilangnya 5 jam di atas, di asbes. Enggak, lu sempet nanya enggak, bapak ngapain ke asbes? Iya, jadi dia tuh kesel, dia nyuruh anaknya benerin asbes, kagak ada yang mau. Pada saat itu tugas saya buat ngeliput doang tuh. Komandan saya naik tuh waktu itu. Komandan saya naik 3 orang, satu naik di atas asbesnya, yang satu di corannya, yang satu di bawah megang tangga. Nah, begitu mau dipakai tanduk portable, set ambrol. Bubrak, hancur. Langsung anaknya ngomong, kalau gini mau gue evakuasi sendiri. Lah itu kan gara-gara anaknya juga ngebasahin. Iya bisa jadi. Akhirnya bapaknya jatuh dong. Bapaknya jatuh. Untungnya jatuhnya tuh jadi langsung udah begini gitu. Langsung komandan saya tuh langsung di bawah gitu. Waktu itu. Oh, posisi udah siaga. Jadi gitu. Si bapak tuh nibarin komandan saya. Gitu, komandan saya yang di bawah waktu itu. Tapi bapaknya nggak apa-apa jadi? Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma ya habis dari situ udah tuh aman segala macam. Mungkin saking terima kasihnya sampai ngomong begini dia. Udah bawa bapak semua sini anggota damkar, batalin aja puasanya. Dosanya saya yang nanggung, kata dia gitu. Bisa gitu. Iya, soalnya saya juga batal. Pas disiramin saya kepinum dikit gitu. Padahal mungkin masyarakat yang belum terlalu paham ya bahwa damkar itu memang tugasnya bukan cuma kebakaran. Iya, tapi semua kesulitan-kesulitan masyarakat. Ini katanya damkar ada pernah nangkep maling. Nah itu Pak tuh. Itu gimana ceritanya sih nangkep maling? Tolong nih ada maling di daerah sini. Udah kabur dong. Itu saya bingung, makanya saya juga nggak tahu teman-teman damkar Indonesia nih kayaknya semangat banget bantu masyarakat itu gitu Pak. Cuma saya mikir kadang-kadang yang bukan tupoksinya masih dikerjain juga, kalau bisa mah jangan dah.
Bukan apa-apa begini maksud saya ya. Kalau polisi kan dipersenjatai. Iya benar. Kalau malingnya bawa senjata apa segala macam, polisi udah tahu cara ngehandle-nya. Iya benar. Ya kalau damkar mah maling bawa senjata kan kita nggak biasanya ngadepin binyawak doang. Iya. Iya. Biawak juga tugas damkar. Ih, damkar Pak. Iya gue pernah lihat postingan lu ya. Iya. Ada beberapa kali sih nangkep binyawak juga. Itu kan masuknya penyelamatan korban. Itu masuk dalam penyelamatan korban. Iya itu. Jadi aduan unik apa aja yang masuk ke lu pernah? Kemarin yang parah. Orang kelilipan matanya. Orang kelilipan matanya manggil damkar. Iya itu. Gimana ceritanya? Jadi gini nih, saya lagi santai, Dia santai aja gitu di kantor habis evakuasi ular. Tiba-tiba ada anak muda bawa motor. Set datang. Bang, ada apa? Tolongin bang, mata tadi gua mau beli dimsum, terus mata gua kelilipan ini, kata dia, sakit banget dari kemarin sampai nggak bisa melek, kata dia gitu kan. Kata saya, ya Allah, lu mah apa bahaya sih, kata saya. Lu kenapa kepikiran manggil? Belum saya bantuin tuh Pak, Lu kenapa kepikiran manggil damkar? Lu kenapa kepikiran kesini? Ya kan gua ngeliat di TikTok katanya damkar bisa bantu kesehatan juga. Kesehatan apa? Apa emang? Kata saya, ya Allah. Udah kelilipan dong panggil. Iya. Apa solusinya dia Pain? Kata saya beli insto. Beli insto, dia ke sono beli insto, dipakein, pakai insto, beres. Cuma insto doang kan? Ya, lu sebenarnya malas beli insto doang kan, kata saya gitu. Lu nanya nggak dia kenapa itu kelilipannya? Nggak tahu, intinya kelilipan debu, lagi bawa motor kena binatang aja masuk gitu Pak kemarin tuh. Nah kalau orang manggil damkar bayar nggak? Gratis. Oh yang benar? Gratis Pak. Itu yang bikin dipanggil mulu. Itu kali ya. Mungkin ada petugas lain kalau manggil harus bayar. Oh iya, nggak tahu dah saya kalau itu. Iya mungkin. Maksudnya swasta kali swasta. Oh iya swasta. Ya. Oh jadi panggil damkar itu kalau kondisinya memang kesulitan gratis. Gratis Pak. Semua selagi itu memang tupoksi ya. Ya selagi itu memang tupoksi. Beda lagi kalau kayak bikin hujan buat film. Oh bisa juga damkar tuh? Nah itu kan masuknya nyewa alat Pak dia. Mereka tuh nyewa ke kantor gitu. Dan itu memang ada regulasinya. Jatuhnya biaya retribusi kalau kayak gitu-gitu tuh. Oh gitu. Oh jadi film-film yang romantis, yang nangis-nangis di hujan. Lu nonton film yang romantis coy. Gua pelukan, sayang, nangis. Lu whitein tuh kamera, ada petugas damkar lagi megangin. Lama banget ini syuting dah gitu. Kagak dapat bagian syuting. Iya. Itu satu kelilipan, apalagi yang lu pernah? Kelilipan, terus ada ini Pak. Saya pulang ngisi solar. Ya. Nyampe kantor. Ada segerombolan anak-anak SD bau bat matahari. Datang ke kantor dengan kondisi sepedanya patah. Terus? Minta dianterin pulang. Timbang sepeda patah, dianterin pulang sama damkar. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya karena kebetulan free, ya udah 2-3 orang anggota nganterin aja pulang. Karena lumayan juga jauh. Nganterin jalan pakai mobil? Naik mobil ya. Naik mobil aja kita mobil yang semi bak gitu tuh, yang Hilux kalau nggak salah. Ini mah kalau dicerita begini mah tiba-tiba orang nonton tiba-tiba ada apa-apa dikit-dikit telepon damkar nih. Nah itu dia makanya. Kehabisan ongkos telepon damkar. Kenapa? Nggak bisa pulang, bisa ongkos, damkar kena. Saya aja nggak megang duit sih. Nah kalau lu yang menyangkut nyawa, kebakaran beneran? Kalau kebakaran beneran gini Pak, saya pernah di Pasar Luiliang waktu itu. Waktu di Pasar Luiliang itu kita bisa sekitar 12 jam kalau nggak salah dah. Dari 6 sore sampai 6 pagi. Ya itu kita 12 jam. Itu benar-benar gede banget apinya. Dan kita kesulitan karena sumber air yang nggak ada. Tapi alhamdulillah nggak ada korban nyawa waktu itu. Damkar itu jalan itu nggak bawa air ya? Atau bawa. Tapi nggak, maksudnya nggak banyak, cuma segitu aja, setengki itu aja. Setengki nih Pak. Yang kemarin aja 8.000 liter. Itu saya tes. Habis berapa menit? Itu sekitar 4 menit habis. 8.000 liter 4 menit? 4 menit habis. Itu makanya kita tuh butuh sumber air. Makanya ketimbang ngomelin damkar nggak ada air, mendingan kasih tahu sumber airnya di mana. Soalnya mobil damkar tuh bukan sumur jam-jam yang airnya kagak habis-habis. Kalau sumur jam-jam kan dari Nabi Ismail sampai sekarang masih ada airnya. Kalau emang itu kalau sumur jam-jam itu travel umroh pada nguber itu di dekat ini mobil damkar. Berarti nyarinya apa? Kali. Intinya sumber air yang dalamnya semeter lah minimal. Jadi ketika si pompa yang nyedot tuh lumpurnya nggak keikut. Oh kalau kali masih ikut ya? Ya kalau yang cetek masih ikut. Kan ada tuh yang air kali atau solokan yang cetek banget tuh. Nah itu nggak pompa kita tuh nggak bisa maksimal nyedot.
Indonesia kan masih susah tuh kayak saluran air kayak di luar negeri kan di setiap oh ya, ya perempatan ada hidran gitu. Di sini kan nggak ada ya? Ada Pak, ada. Ada di Indonesia ada? Ada beberapa, cuman ada beberapa juga yang kagak aktif. Kenapa emang deh? Lagi ada tugas? Enggak dong, izin berarti ya. Enggak, jadi enggak aktifnya itu karena memang gini, enggak bisa digunakannya karena jadi di hidran itu ada koplingnya Pak nih, buat penghubung antara dari hidran sama selang. Nah, si kopling itu terbuat dari kuningan. Nah, itu sering hilang dicolongin sama oknum warga. Astaga, masih Itu. aja. Nggak tahu kali fungsinya. Ya, yang meskipun nggak tahu fungsinya kan seenggaknya itu kan fasilitas umum bukan buat dicuri dong. Kok tahu-tahuan deh. Kuningannya buat apa sih orang? Jadi kiloin. Lu tahu? Iya, saya pernah soalnya. Enggak lah. Enggak lah. Enggak dong. Kalau lu sendiri nih dari Bogor ke Depok. Di itu masih di dalam 8 tahun itu ya. Enaknya apa sih jadi damkar? Enggak tahu Pak ya. Saya cuma diajarin sama orang tua saya biar bersyukur. Udah itu doang saya bilang. Ya kalau dibilang gak enak mah semuanya kagak ada yang enak semua Pak. Iya, pekerjaan gak ada yang sebenarnya gak enak. Iya, capek semua. Iya, capek semua gitu. Cuma mak saya bilang, udah lu yang penting bersyukur, biar kata kerjaan lu kayak begitu juga lu kan seenggaknya lu hidup dari situ gitu. Walaupun pekerjaan gitu tapi kan lu viral. Iya. Oh, jadi kalau secara nggak langsung lu ketika ngonten lagi lu bekerja ini bagian dari bersyukur kali ya? Ya itu Pak. Benar. Maksudnya ada dengan nyantai aja gitu. Iya, yang ngisi-ngisi waktu sebenarnya. Karena kita tuh kerja kan 24 jam Pak. 3 jam buat ngecek alat, 3 jam lagi buat latihan. Itu juga kalau ada yang liatin tuh, kalau nggak ada mah santai. Nah sisanya tuh 16 jam Pak kalau nggak ada kebakaran kita cuman bengong doang. Oh jadi kalau bisa, lu ada sehari nggak ada tugas nggak? Sering. Ih teman saya berarti dulu aman dong. Lu jangan doain ada masalah nih. Iya. Itu saking amannya sampai teman saya sampai miara bebek Pak di kantor. Ini kantor apa sih? Ada bener. Jadi iya. di pos di itu di belakangnya dibikin kandang dikit. Bete banget gue miara bebek. Bukan bebek yang bawa dari rumah, tapi emang sengaja beli buat miara di kantor. Buat ngisi waktu luang gitu. Udah berapa dia punya? Kemarin lebaran kemarin terakhir udah ada 3 induk 4 indukan. Menarik ya guys. Jadi pekerjaannya jadi pekerjaan ngebosinan apapun, seberbahaya apapun kalau disikapi dengan fun jadi fun. Jadi fun. Nah, ini kita masuk ke ranah penggaji-gajian nih. Udah cukup belum sih kalau dari ini jadi pemadam tuh? Jadi pemadam ya. Saya masih cuma bilangin doang kalau ngarepin duit gede jangan didamkar. Kenapa emang? Iya, ASN aja Pak. Kalau saya kan alhamdulillah P3K nih. Kalau P3K kan memang udah standarnya gitu, gaji dari golongannya berapa, tunjangannya berapa juga udah oke dah, udah cukup gitu. Cuma kalau yang honorer ini jangan lu dah. Karena honorer damkar setiap daerah tuh beda-beda Pak gajinya. Ada yang 1.400.000, ada yang paling parah 700.000. Kerjanya sebulan? Iya sebulan. Kerjanya nyelamatin orang. Keluarganya aja nggak selamat itu. Satir banget ini satir. Nyelamatin orang, keluarganya belum tentu selamat. Iya. Bener juga ya. Iya Pak. Berarti memang perlu diapresiasi teman-teman. Kalau nemu tempat pemadam kebakaran, dikirimin apa kayak gitu. Siapa tahu suatu saat nanti kalau lagi ada darurat membantu kan ya? Iya betul Pak. Gitu. Betul. Tapi pengen nggak sih naik gaji lo? Udah cukup, udah cukup bersyukur sih udah cukup. Bersyukur saya mah, cuma kalau ditambahin sih nggak apa-apa gitu. Bersyukur aja udah cukup. Kan gini sekarang banyak tugas-tugas yang akhirnya ya maksudnya karena masyarakat ini nih sekarang nih apalagi ada hashtag itu kan. Oh ya. Jadi lebih percaya sama damkar nih. Ya. Nah tugasnya jadi lebih banyak nih kan, jadi lebih banyak gitu kan. Kalau lu menyikapi ini lebih happy apa lebih jadi banyak kerjaan gitu? Ya kalau saya sih intinya gini sih Pak, kalau masalah itu mending lapor damkar daripada anuan kan gitu. Saya cuma mikir kayak ya janganlah gitu. Nambahin kerjaan doang. Pertama nggak bakal efektif Pak. Contoh gini deh, ada sabung ayam nih, ada warga lagi, ada satu tempat lagi ngadain sabung ayam. Dia manggil polisi misalkan, polisi nembak pistol ke atas, bubar tuh orang, bisa ditangkepin, kejar segala. Kalau misalnya lagi ada sabung ayam, manggilnya damkar, disemprot air dari atas, kan. Bubar kagak minta nambah Pak, ntar yang ada air lagi gitu kan. Iya nggak efektif gitu. Iya. Salah penanganan. Salah penanganan, nggak bakal efektif lah intinya gitu. Terus ada maling pakai pistol enak, kita cuma bisa punya senjata apar. Ketangkep kagak kan cuma ngebul itu dia. Kan? Iya susah, jangan dah kalau kata saya. Emang damkar nggak dipersenjatai? Enggak ada senjata apa kita apaan? Kita cuma punya ada salah satu senjata, bukan senjata sih itu masuknya kampak.
Kampak itu buat ngebuka hidran yang di jalan tuh. Hah? Jadi bentuknya kampak, jadi ada kotak. Nah itu buat ngebuka hidran. Itu doang ya. Itu doang. Karena kan tugas kita emang bukan buat kriminal atau segala macam, jadi nggak dipersenjatai gitu. Oh, tapi ini ada beritanya nih. Apa tuh? Satpol PP dan Damkar Kapuas bantu atur lalu lintas. Satpol PP. Satpol PP juga bukan ditopoksinya, ini Damkar juga. Iya. Lalu lintas juga. Itu Pak, makanya saya beberapa gini Pak nih ya. Saya bikin konten. Itu tujuannya adalah buat mengedukasi mana yang kerjaan Damkar, mana yang bukan. Oh gitu. Iya, tapi setiap saya bikin satu konten, tiba-tiba ada yang konten lagi muncul. Kayak saya pernah bikin gini, konten ada orang minta tolong sama saya buat nanganin kesurupan. Kata saya nggak bisa. Iya, kata saya nggak bisa. Saya tahu setan terbuat dari api, tapi jangan Damkar juga. Nggak lama ada satu Damkar di daerah bilang, kepala seksinya ngomong, warga minta tolong masalah setan, Damkar siap bantuin. Kan ke counter ya dia kan konten saya kan. Jadi bingung saya. Aduh, ya udah kata saya. Lu udah bilang gitu, ada juga ternyata kejadiannya. Iya, kejadiannya gitu. Jadi kalau sekarang makin lebar dong tugas Damkar di mata masyarakat. Ya, jadi sebenarnya gini Pak, tupoksi Damkar itu salah satunya itu penyelamatan korban. Nah, penyelamatan korban dibedah lagi jadi 12. Sampai akhirnya di endingnya itu di poin 12 itu ada yang namanya penyelamatan lainnya. Yang lainnya itu masuk situ. Nah, itu. Ini ada juga nih. Yang lainnya, ini salah satu dari kejadian lainnya. Gue bacain ya. Viral video petugas Damkar selamatkan kemaluan bocah SD yang terjepit di resleting celana. Jadi ada kali lu training untuk tindakan keselamatan ya, untuk menyelamatkan nyawa manusia. Berapa bulan lu training untuk ngebukain burung. sampai beberapa bulan gitu ya. Iya. Ya padahal kan kalau kayak gitu kan sebenarnya dari dulu udah biasa Pak. Kayaknya kejepit resleting gitu mah. Waduh, tapi ini yang bikin unik ya. Jadi sebenarnya gini, budget untuk pemadam kebakaran itu hitungannya penting. Ya betul. Karena di Los Angeles itu ada cutting budget 17,9 miliar untuk pemadam kebakaran. Kebakaran kotanya. Kan? Nah, itu baru di cutting belakangan tuh, berapa bulan belakangan. Kebakaran kotanya. Makanya. Sepenting itu ya. Susah. Apa yang bakar pemadam itu? Ya bisa jadi. Demo nggak berani. Bilang aja ini alam gitu. Alam, benar. Gitu, segitu ya. Emang penting banget Pak. Saya sih jujurnya gini, sebenarnya kalau bicara masalah tadi nggak gaji apa segala macam, itu kalau misalkan emang itu nggak bisa, kalau harapan saya sih adalah teknologinya Pak. Anggap dah gini, kita disuruh milih antara gaji naik atau teknologi dan peralatan disempurnakan. Kalau saya pribadi lebih milih peralatan dan teknologi disempurnakan. Kalau gaji naik 5 kali lipat? Gaji naik 5 kali lipat, peralatan kurang. Tetap aja ntar ujung-ujungnya kita beli peralatan sendiri pakai duit gaji. Karena Damkar itu bergantung banget sama alat Pak. Maksudnya alat yang sekarang gimana bentuknya? Ya maksudnya sama oke sih. Cuma ada beberapa kan yang masih kurang tapi didiemin karena anggaran yang nggak ada kayak gitu segala macam. Emang kalau yang teknologi barunya tuh yang gimana sih?